Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan yang sedemikian besar dan banyak yang tidak mungkin kita menghitung kenikmatan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tatkala kenikmatan ini disyukuri dengan ketaatan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan itu. Akan tetapi manakala kenikmatan ini tidak disyukuri, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata-kata sulit untuk mengambil kembali kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhas saimun, dalam satu kisah diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, Rasulullah sallam berkumpul dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi ada penghuni surga datang kepada kalian. Sebentar lagi ada penghuni surga datang kepada kalian. Para sahabat tercengang dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah penghuni surga itu? Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ternyata datanglah seorang laki-laki dengan penampilan sederhana dan pakaian sederhana. Dia datang ke masjid, kemudian dia lakukan salat tahiyatul masjid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang ini. Semua sahabat matanya tertuju pada orang ini. Ayuhas saimun. Kemudian pada hari berikutnya Rasulullah SAW sedang berada dengan para sahabat di masjid. Rasulullah SAW menyampaikan kalimat yang sama. Rasulullah SAW bukan mengetahui perkara yang gaib, bukan dukun, tapi Rasulullah mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berucap dengan kalimat yang sama, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Perhatikan wahai sahabat-sahabatku, penghuni surga akan datang kembali. Ternyata mata para sahabat tertuju kepadanya, dan yang dimaksudkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang sama dengan yang kemarin. Ayuhas saimun, sampai 3 hari lamanya tetap saja orangnya seperti itu. Maka ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar sampai mengikuti orang ini sampai rumahnya. Dari penampilan dan pakaiannya tidak ada yang menandakan kelebihannya.
Dia seorang yang sangat sederhana sekali. Sampai pun diikuti jalan sampai ke rumahnya. Kemudian laki-laki tadi masuk ke rumahnya, dan Abdullah bin Umar berjalan di belakang, kemudian mengetuk pintu rumah laki-laki itu. Begitu Abdullah bin Umar mengetuk pintu rumah laki-laki penghuni surga itu, maka dia ucapkan salam, dan Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Ya fulan, izinkan saya ingin bermalam di rumah Anda. Barang 3 hari saja saya akan bermalam di rumah Anda, karena saya sedang ribut dengan Umar bin Khattab, ayah saya." Maka laki-laki tadi mengabulkan permintaannya. Kalau Anda mau bermalam di rumah saya, keadaan rumah saya seperti ini, bagaimana? Tidak masalah. Akhirnya diberikanlah satu kamar baginya. Hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Umar memperhatikan gerak langkahnya setiap saat. Apa gerangan yang dilakukan laki-laki ini, sampai Rasulullah berulang kali menyebut bahwa dia termasuk ahli surga. Laki-laki ini berumah tangga, punya istri dan anak-anak. Begitu waktu malam diperhatikannya, Abdullah bin Umar sampai tidak tidur semalam-malam. Apakah semalam-malam dia selalu zikrullah, baca Quran sampai tidak tidurkan dirinya? Ternyata tidak seperti itu. Dia tidur bersama istri dan anak-anaknya. Begitu waktu pagi dan siangnya diperhatikan, apakah dia melaksanakan siang? Ternyata tidak juga. Dia pagi berangkat mencari nafkah. Ayuhas saimun, sampai 3 hari lamanya tidak ada tanda-tanda kelebihan dari laki-laki tadi. Dan ada seorang tamu bertamu dan bermalam itu tidak lebih dari 3 hari. Maka begitu sampai 3 hari, Abdullah bin Umar meminta izin untuk pulang. Tapi sebelumnya dia minta maaf. "Ya fulan, waktu awal saya datang ke rumah Anda, saya berbohong pada Anda. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ada masalah dengan Umar bin Khattab, dengan ayah saya. Saya tidak ribut sama Umar bin Khattab. Akan tetapi yang menjadi penasaran saya, kenapa Rasulullah SAW menyebut Anda sebagai penghuni surga? Coba sebutkan amalan Anda." Maka laki-laki itu berkata, "Anda sudah lihat kan? Dan Anda sudah saksikan 3 hari di rumahku ini kan? Anda saksikan waktu malam dan Anda saksikan waktu siang. Iya, tapi tidak ada tanda-tanda kelebihannya. Apa yang Anda lakukan?" Maka laki-laki itu menjawab, "Tidak ada, terkecuali hanya itulah yang aku lakukan. Aku tidur waktu malam, beribadah tepat waktu, bekerja di waktu siang mencari nafkah, sebagaimana layaknya semua orang melakukan seperti itu." Tetap Abdullah bin Umar menyatakan, "Coba apa rahasianya sampai Rasulullah menyebut Anda sebagai penghuni surga?" Tidak ada, hanya itu. Akhirnya Abdullah bin Umar pamitlah dengan laki-laki ini. Ketika dia berjalan keluar, dipanggillah oleh laki-laki penghuni surga. "Ya Abdullah bin Umar, saya akan sampaikan kepada Anda, wallahi la ajidu li ahadin minal muslimina ghishan wala hasadan ala akhirin a'tahu Allah." Demi Allah, aku tidak mendapatkan dalam diriku kedengkian dan iri hati kepada siapapun dari kaum muslimin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Aku merasa bangga dengan apapun kelebihan mereka. Tidak ada sedikit pun iri hati dan dengki. Aku berlapang dada kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan Allah, aku syukuri. Subhanallah. Kata Abdullah bin Umar, "Hadza mimma la nutik.
inilah yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Ayuhal hadirun, hasad akan menggerogoti amal. Iri hati dan dengki akan meleburkan amal kita, menghancurkan amal kita. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhi oleh kalian penyakit hasad, karena penyakit hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan kalian. Penyakit hasad ini akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis itu sahih. Oleh karena itu, ayuhas saimun, jaga penyakit ini. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tahhir qulubana minal hasad. Allahumma tahhir qulubana minal hasad. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat hasad. Berbangga dengan kenikmatan orang lain tatkala orang lain banyak mendapatkan nikmat. Jangan mencari-cari masalah. Berapa banyak di antara kita tatkala orang lain dapat nikmat, naik jabatan, harta bertambah, kehebatan dimiliki, kemudian kita mencari-cari kesalahan. Ingat, semua itu tiada lain, hanya Allah yang memberikannya. Tinggal kita bersyukur saja. Dan ini akan menjadikan hati tetap tenang, hati tetap qanaah, dan insya Allah penyakit-penyakit tubuh akan hilang. Berapa banyak penyakit-penyakit jasad akan terkena karena hasad kepada orang. Mendadak stroke, mendadak pusing kepala, penggumpalan darah di kepala, mendadak diabetes. Tidak mustahil, karena banyak memikirkan orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah menganjurkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu dengan yang lain bagaikan saudara kandung. Subhanallah. La yadhlimuhu wa la yahqiruh. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh merendahkannya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya, haram dicela kehormatannya. Jaga kehormatan sesama saudara kaum muslimin. Jangan karena kita tidak sebagaimana saudara kita kemudian kita mencelanya. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi buat kita. Jangan sampai iri hati dan dengki, apalagi sampai menjatuhkan harga diri. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Sekali lagi, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya, dan haram dicela kehormatannya. Jangankan muslim, hatta non muslim pun haram. Bukankah Rasulullah sampai menyatakan, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh ahli dhimmah, ahli dhimmah non muslim dalam lindungan kaum muslimin, minoritas, wajib dilindungi. Siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga dia tidak akan mendapatkannya. Ayuhas saimun, jaga ini semuanya. Al-hasudu la yasud. Penyakit dengki, iri, hasad ini tidak akan bahagia selamanya. Itulah pepatah Arab menyatakan seperti itu. Dan perlu diketahui, Syekhul Islam sampai menyatakan, ma khala hasadun minal jasad. Tidak akan bisa terbebas tubuh ini dari sifat hasad. Siapapun akan terkena sifat hasad ini. Tidak dia pekerja, pedagang, ulama, kiai, ustaz, semua terkena sifat hasad ini. Tidak akan bisa terbebas dan terlepas daripada sifat iri dan dengki. Semuanya akan terkena. Dan ternyata pernyataan Syekhul Islam ini adalah benar adanya.
Wal karim yukhfi, orang-orang mulia dia sembunyikan hasadnya. Dia memiliki hasad tapi dia sembunyikan hasadnya. Dia tidak tampakkan hasadnya. Beda dengan orang yang mendosa. Wal ithma yubdi, orang-orang bejat dia menampakkan sifat hasadnya. Dari gerak kaki-kakinya, dari matanya, kelihatan semua orang-orang yang pendosa ini. Jauhi ini semua, hadirin rahimakumullah. Dan hasad di atas langit adalah hasadnya iblis laknatullah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis syaitan untuk sujud pada Nabiullah Adam, mereka ucapkan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu minhu. Saya akan lebih baik daripada Adam. Itulah hasad. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Hasadlah iblis laknatullah. Dan hasad di muka bumi ini, hasadnya dua anak Nabi Allah Adam alaihissalam, yang ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berkurban dua-duanya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kurban anak yang pertama dan menolak kurban anak yang kedua. Anak yang kedua ini membunuh saudara kandungnya. Waliyadu billah, thumma na'udzu billah. Ayuhas shaimun, kalau bisa dikatakan mulia, maaf, Abu Lahab laknatullah bisa dikatakan mulia. Kenapa? Abu Lahab ketika mendengarkan berita lahirnya Rasulullah SAW, maka segera Abu Lahab mencarikan seorang wanita untuk menyusunya Rasulullah SAW. Subhanallah. Thuwaibah al-Islamiyah. Dan ketika itu Abu Lahab yang mencarikannya. Akan tetapi suatu hari Rasulullah SAW pernah memanggil semua orang-orang Quraisy. Dipanggillah Rasulullah SAW, mereka dikumpulkan, mereka di bawah bukit. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya ahla Quraisy, kumpul semua kalian. Ternyata Abu Lahab pun datang. Apa ucapan Rasulullah SAW? Ara'aitum in haddastukum annal aduwa sabbahakum wa massakum akuntum tusaddiquni? Bagaimana pendapat kalian jika sebentar lagi ada pasukan musuh akan menyerang kalian? Pasukan musuh sudah ada, berada di belakang kalian dan akan menyerang kalian. Apakah ucapanku ini benar? Akuntum tusaddiquni? Akankah kalian membenarkan ucapanku? Qalu bala ya Rasulullah. Semuanya mengucapkan kalimat, betul ya Rasulullah, kami percaya karena engkau tidak pernah berdusta. Barulah Rasulullah mengucapkan kalimat peringatan pada mereka. Apa kata Rasulullah? Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku peringatkan kalian. Aku peringatkan kalian, di hadapan kalian ada azab Allah. Aku peringatkan kalian, di belakang kalian azab Allah akan menimpa kalian. Maka siap-siap kalian dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Spontan Abu Lahab mengucapkan, ya Muhammad, ali hadza jama'atana? Untuk ocehan seperti ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho nabinya diperlakukan seperti itu. Maka keluarlah dan turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian yang singkat pada kuliah subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tetap kita bersilaturahim, membuang sifat-sifat hasad dan dengki kepada saudara-saudara kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.